Perkenalkan, nama saya Juli Setiano Putra, NIM 3111702318. Di sini saya akan mensimulasi alat skripsi saya dengan judul Prototype Monitoring Ketinggian Air pada Pintu Irigasi menggunakan LoRa RA02 SX 1278. Pertama-tama saya akan menjelaskan komponen pada alat skripsi saya. Alat skripsi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu TX sebagai pengirim dan RX sebagai penerima. Pada TX ini terdapat box transparan dengan lebar 22 cm dan ketinggian 19 cm. Di dalam box ini terdapat satu buah pintu yang dibuat dengan menggunakan bahan mika dengan ketebalan 3 mm. Kemudian terdapat satu sensor ultrasonik yang berfungsi untuk membaca ketinggian air. Kemudian terdapat satu buah servo yang berfungsi untuk membuka ataupun menutup pintu air ini. Kemudian terdapat satu buah Arduino Uno yang berfungsi sebagai pusat kontrol dari alat ini. Kemudian terdapat juga modul LoRa, di mana modul LoRa itu berfungsi sebagai pengirim sinyal ke RX. Kemudian juga tidak lupa ada yang namanya protoboard. Setelah itu ada kabel power. Nah, kabel powernya seperti ini. Ini kabel powernya biasanya ditemukan di kabel printer. Kemudian terdapat satu buah power bank ini, dimana power bank ini nantinya akan berfungsi sebagai daya untuk menghidupkan TX ini ketika di jarak jauh. Kemudian tidak lupa ada juga kabel jumper, di mana kabel jumper ini berfungsi untuk menghubungkan semua komponen-komponen ini ke pusat kontrolnya, yaitu Arduino Uno. Kemudian tidak lupa saya juga akan menjelaskan apa saja sih komponen yang terdapat di RX atau di penerima. Yuk langsung saja kita lihat komponennya apa saja. Nah, pada RX ini sama pada halnya dengan TX, dia juga terdapat satu buah Arduino Uno. Kemudian juga dia terdapat satu buah LoRa RA02. Oke, saya akan fokuskan. Nah, ini RA02. Kemudian dia terdapat terdapat kabel jumper. Kemudian ini baru satu buah kabel power. Sama, ini juga bisa didapatkan, kalau tidak ada punya bisa dapatkan dari printer, bisa. Nah, dan juga untuk RX ini dia juga memiliki yang namanya laptop. Nah, perbedaannya laptop ini sudah terinstal dengan aplikasi Arduino. Kemudian
bisa yang dilihat ini ada nomor 6 dan nomor 7. Apa sih itu 6 dan 7? Nah, nomor 7 itu menunjukkan bahwa di situ port 2.0 yang berfungsi untuk mengcoding pada bagian TX. Nah, dan ini nomor 6 ini yaitu port 3.0 yang berfungsi untuk mengcoding RX-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, setelah semuanya sudah siap, langsung kita ke coding. Oke. Sebelum kita ke coding, kita buka dulu aplikasinya. Oke. Kita buka aplikasi Arduino. Sambil kita menunggu aplikasi Arduino, mari kita menghidupkan alat pada bagian TX. Okay. Nah, menghidupkannya itu bagian ini kita masukkan ke Arduino, dan pada bagian ini kita masukkan ke port USB. Oke. Masukkan. Oke. Kita masukkan ke port USB nomor 7. Oke. Dan juga dengan adanya penomoran ini nanti, ini akan berfungsi membedakan yang mana port bakal kita pakai. Jadi kita nanti nggak bakal tertukar. Misalnya di port ini untuk TX bisa aja sih gitu, tapi saya lebih sukanya untuk bagian sebelah kiri ini khusus untuk TX atau pengirim, dan sebelah kanan ini fokus untuk RX. Nah, oke. Setelah sampai pada aplikasi, kita buka codingnya yang telah dipersiapkan. Nah, saya sudah mempersiapkannya, itu terdapat dengan folder Loradon, namanya Loradon foldernya. Kita cari aja Loradon. Nah, ini TX. Langsung kita, oh ya, sebelum kita upload, kita pastikan dulu di tools apakah memang benar ini port yang 7. Nah, benar, ini port 7. Langsung saja kita jalankan plot. Oke, kita tunggu. Oke, dia uploading. Kalau dia uploading langsung ada tulisannya done uploading. Ini sudah berarti bahwa alat untuk TX ini sudah berhasil untuk decoding. Kemudian kita akan mengcoding, atau bisa disebut dengan bahasa umumnya memprogram. Nah, ya. Kita akan memprogram untuk bagian RX-nya. Jadi kita sambungkan ini seperti tadi, jangan tertukar. Ini masukkan ke sini. Nah, kemudian masukkan ke port 6. Nah, setelah itu kita buka lagi aplikasi Arduino Uno, ya, aplikasi ini Arduino. Nah, kita buka. Kenapa sih kita nggak pakai aplikasi yang tadi, nggak usah buka lagi? Nah, itu karena kalau kita pakai yang ini, dia nanti hasilnya bakal ngebacanya cuma satu, bukan langsung dua, karena kita kan mau bikin dua
dua program sekaligus dalam satu aplikasi. Nah, kalau kita cuman pakai satu aplikasi ini aja, nanti dia cuman salah satu yang bakal kebaca, entah itu TX-nya kebaca tapi RX-nya nggak bakal terprogram gitu. Jadi kita langsung bikin dua seperti ini. Jadi ini khusus program untuk TX dan ini khusus program untuk RX. Nah, seperti itu. Ini kita ubah, kita masukkan coding yang RX ini kita close aja di belakangnya. Nah, ingat sebelum kita upload, coba kita lihat di bawahnya, kan ini masih 7. Nah, ini kalau kita upload juga, nanti ini bakal masuknya ke TX. Jadi untuk TX yang tadi kita program, dia nggak bakal jalan ini karena portnya sama. Nah, bagaimana sih cara biar nggak sama? Nah, ya itu tadi, dengan cara masuk ke tools, masuk ke port. Nah, ini kan, nah 6 sama dengan ini 6. Kita klik 6 dan kita run atau kita upload. Kita tunggu. Oke, dia uploading. Nah, dan ini sudah berhasil. Bagaimana dia tahu kalau sudah berhasil? Dengan cara kita cek pada serial monitor. Nah, bagaimana sih cara ceknya pada serial monitor? Caranya dengan tools, kemudian kita klik serial monitor, dan ini juga kita klik untuk bagian serial monitor. Nah, lihat, jadi bisa dijelaskan. COM7 ini punya TX, ya kan? Nah, jadi TX ini dia mengirim nomor sekian, nomor 4 begitu kan, sending to RX. Jadi dia mengirim paket ke penerima. Penerima itu siapa? Hello Julius Dani Putra. Nah, jadi COM6 yang berfungsi sebagai receiver atau penerima, dia akan menerima receiver. Jadi kan ya, menerima paket nomor yang dikirimkan oleh COM7 yaitu TX. Nah, terlihat respect paket nomor sekian dari TX. Hello Juli. Nah, ya kan. Kemudian di sini juga akan tertera ketinggian air berapa. Kemudian ini RRSI ini adalah kekuatan sinyal yang didapat dari LoRa. Jadi apabila kekuatan sinyal ini semakin besar angkanya, itu akan semakin buruk nilai kekuatan sinyalnya. Tapi apabila ini semakin rendah angka ini, dia semakin bagus. Tuh. Oke, langsung saja kita coba. Ini kan masih terbaca 18. Apakah dia bisa membaca? Wah, langsung terbaca. Oke. Nah. Oke. Berarti ini untuk bagian ketinggian air membaca daripada sensor ultrasonik sudah berhasil, kan? Nah, kemudian kita akan membuat TX ini jadi menggunakan power bank, jadi dia bisa digunakan dari jarak jauh. Oke. Caranya dengan kita lepaskan saja ini kabel yang di USB. Ini kita lepas. Nah, setelah kita lepas, dia ada perbedaannya, teman-teman. Apabila alat ini mati, maka pada COM6 dia akan berhenti. Kenapa berhenti?
karena alat untuk mengirimkan sinyal ini mati, jadi dia tidak bisa beroperasi. Tetapi apabila dia kembali dihubungkan dengan tenaga, kita ambil power bank, yang dihubungkan lagi dengan tenaga, dan dia hidup kembali, maka otomatis datanya akan kembali jalan. Nah, seperti itu penjelasannya. Oke, setelah ini berhasil, kemudian ini sudah bisa kita taruh sampai jarak 152, karena itu jarak maksimalnya dari suara ini. Tuh. Sampai 152 dia sudah dapat menerima sinyal lagi. Tapi kalau 150 dia masih dapat menerima sinyal, tapi itu sangat-sangat buruk. Oke. Karena ini sudah bisa diletakkan dari jarak jauh, kemudian kita juga akan mencoba bisa tidak dia membuka dan menutup pintu ini, karena kita telah men-setting dengan di coding pada aplikasi Arduino. Apabila ini kurang dari 8 cm maka pintu ini akan menaik. Tuh, jadi kita langsung aja coba kita masukkan air ke sini. Oke. Saya sudah mempersiapkan air. Saya akan mengisinya. Kita isi dengan pelan-pelan. Ini kondisinya masih tertutup ya pintunya. Nah, teman-teman lihat, dia terbuka. Tuh, lihat. Dia terus membuka karena dia sudah mencapai batas yang telah dibuat. Nah, ya kan? Tetapi apabila dia kurang dari batasan yang dibuat, coba kita kembalikan airnya. Lihat. Maka pintu ini dia akan menutup dengan sesuai ketinggian yang telah diatur di sensor ultrasonik ini. Nah, begitu teman-teman. Berarti pada aplikasi ini sudah bisa berjalan dengan sempurna, baik itu pada bagian pintunya, kemudian alatnya, kemudian LoRa-nya juga, dia semua akan tampil di serial monitor seperti itu teman-teman. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.